Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5373. Aku mencoba melarikan diri. Tanda seru. Puff. Pada saat yang sama, ada makhluk jiwa gelap yang bersembunyi di tengah badai dan menyerang secara diam-diam, tetapi mereka semua dengan mudah dipenggal oleh Jia Luo Mingzu. Dan darah menodai kehampaan. Beberapa kristal jiwa jatuh ke tangan Jia Luo Mingzu. Jia Luo Mingzu dengan santai meliriknya dan menyimpannya. Kristal jiwa ini meningkatkan kultivasinya hampir tidak signifikan. Terbang sepanjang jalan, tidak ada binatang hantu yang bisa melukai Jia Luo Mingzu sedikit pun setelah berjalan beberapa saat. Jia Luo Mingzu tidak bisa menahan cemberut dan melihat ke kedalaman badai laut mati. Aneh, mengapa badai laut mati kali ini jauh lebih ganas dari sebelumnya? Dia telah berkali-kali ke badai laut mati, tetapi dia jelas merasa bahwa kali ini badai laut mati tampaknya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkinkah monster hantu di laut mati tahu tentang tindakan kita kali ini, jadi mereka dengan sengaja memburu dan membunuh pembudidaya hantu di tanah terlantar kita? Jia Luo Mingzu berpikir. Bukan tidak mungkin. Tidak semua monster hantu adalah monster tanpa kebijaksanaan, beberapa monster hantu yang kuat tidak lebih lemah dari pembudidaya hantu biasa. Dan yang kuat di tanah terlantar berburu di laut mati ini sepanjang tahun, dan mereka telah menjadi kelas dunia dengan monster hantu. Musuh. Setelah binatang hantu menemukan bahwa ada sejumlah besar pembudidaya hantu tanah terbengkalai yang aktif di wilayah laut ini, memicu badai laut mati adalah normal untuk menyergap mereka. Badai laut mati yang begitu besar, jika pembudidaya hantu lewat di sini secara normal, berapa banyak yang akan jatuh di sini? Jia Luo Mingzu menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Saya tidak tahu apakah ada badai laut mati di daerah lain jika tampaknya, apakah sekeras tempat ini? Tuanku, haruskah kita memburu beberapa monster hantu di sini? Jika tidak begitu pembudidaya hantu terbungkus dalam badai laut mati ini, saya khawatir dia akan menderita kerugian besar. Kata Shadow Devil Zhu dari samping. Dalam badai seperti itu, kecuali master dari area terlarang, pembudidaya hantu biasa tidak dapat melewatinya sama sekali, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat master dari area terlarang. Jika tidak berhati-hati, mungkin rusak di sini. Tidak perlu. Jia Luo Mingzu mencibir, ketika mereka jatuh, mereka jatuh. Ketika area terlarang laut mati dibuka, pembudidaya hantu biasa hanya dapat diberi makan. Apakah mereka jatuh atau tidak, apa bedanya bagiku? Atau lihat untuk yang itu dulu. Mingzu dan yang lainnya adalah yang terbaik. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jia Luo Mingzu bergoyang dan terus menjarah langsung menuju kedalaman laut mati. Dan pada saat ini, di dasar laut di bawah badai ini, Qin Chen dengan panik membunuh di antara pasukan belut dan binatang buas. Cahaya guntur berlama-lama di seluruh Qin Chen, tetapi Qin Chen tidak menyadarinya, dan seluruh tubuhnya seperti pisau tajam, langsung memasuki inti pasukan belut dan binatang buas. Ini di sini, domain luar angkasa, buka. Saat dia memasuki inti, Qin Chen langsung mengaktifkan domain luar angkasanya sendiri, dan atmosfer luar angkasa yang menakutkan menyebar dengan cepat seperti lautan luas. Gemuruh. Qin Chen segera merasa bahwa domainnya sangat terhalang di sini, yang setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari niat membunuh dia dihalangi oleh pasukan udang Blackwater. Domain niat membunuh, yang sekuat Qin Chen, tidak bisa dibuka paksa untuk sementara waktu. Penggarap hantu, tidak mudah untuk menampilkan domain of order di grup Thunder Elbis saya. Bunuh bocah sombong ini. Di pasukan Thunder Elbis, satu demi satu meraung. Ledakan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak memusnahkan Qin Chen dalam sekejap. Niat membunuh dan guntur, bagaimana saya bisa menghentikan tuan muda ini? Mata air laut mati. Petik 2. Qin Chen berlama-lama di seluruh Jukman God Thunder. Tiba-tiba,
Sungai Laut Mati sangat luas, berkelok-kelok sejauh puluhan ribu mil, langsung menutupi sebagian besar tentara binatang guntur belut setengah dewa. Air Laut Mati Kincen begitu kuat sehingga langsung memeras air laut lain di sekitarnya, menutupi belut dewa dan binatang guntur ini dengan air laut mati miliknya sendiri. Bagaimana situasinya? Banyak belut dewa dan binatang guntur terkejut. Pada saat ini, meskipun mereka masih berada di air laut mati, mereka merasa seperti berada di ruang lain, dan air laut mati di sekitar mereka tidak mendengarkan kontrolnya sama sekali. Sialan! Sebelum mereka terkejut, Kincen meraung panjang, dan domain luar angkasa dilepaskan secara langsung, membentuk labirin luar angkasa yang menakutkan. Dengan cepat memotong belut dewa dan binatang buas ini. Langit dipenuhi guntur dan cahaya, dan segera terbagi menjadi ruang-ruang kecil individu, berkeliaran terus-menerus. Aku menemukannya. Dan saat Kincen melemparkan labirin luar angkasa, dia juga dengan cepat merasakan keberadaan tiga makhluk hantu transenden di pasukan binatang guntur belut dewa. Memotong. Dengan kedipan sosoknya, Kincen tiba-tiba berubah menjadi seberkas guntur, dan menebas binatang guntur tiga belut super transenden. Anak laki-laki mencari kematian. Binatang guntur belut dewa meraung, dan tubuhnya yang besar melonjak. Ternyata itu adalah belut dewa besar dengan panjang 10.000 kaki. Ketika tubuhnya terguncang, cahaya guntur setinggi langit meledak dari matanya, itu meledak ke arah Kincen dalam sekejap, dan kehampaan di sepanjang jalan langsung dimusnahkan. Ledakan. Air laut yang tak berujung benar-benar terbakar langsung di bawah nafas guntur ini. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Itu terbakar, dan cahaya guntur yang menakutkan dengan cepat mendarat di tubuh Kincen. Pada saat ini, Kincen tiba-tiba merasakan kejutan di tubuhnya, dengan perasaan mati rasa di sekujur tubuhnya. Guntur yang menakutkan ini terus menembus tubuhnya, membakar setiap sel di dalam dirinya, dan ingin meledakkannya secara langsung. Ayo! Luar biasa! Puji Kincen! Harus dikatakan bahwa binatang guntur belut ini memang memiliki akar kebanggaan, kekuatan pukulan ini sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada pukulan penuh Raja Hantu Hutan saat itu. Tidak heran Suangui Laomo dan yang lainnya tidak berani pergi jauh ke Laut Mati. Jika mereka bertemu dengan binatang buas belut ini, dengan kekuatan Suangui Laomo dan Senming Ghost King, penguasa area terlarang, mereka akan ditekan di Laut Mati ini. Saya khawatir itu benar-benar akan ada di sini. Petik 2. Serangan binatang guntur belut dewa ini cukup untuk melukai asal pembangkit tenaga listrik tingkat master dari area terlarang. Tapi Kincen tidak takut. Yang paling dia takuti adalah serangan guntur yang memenuhi langit jatuh ke tubuhnya, membakar sel-selnya. Dan jejak kekuatan itu dengan cepat diserap dan diisi kembali oleh sel-sel tubuhnya. Hati-hati. Pori-pori Kincen melebar, seolah-olah dia telah dibaptis dalam guntur. Sosoknya seperti kilat, dan dia langsung menebas serangan guntur yang panjang, dan tiba-tiba muncul di depan binatang guntur belut dewa raksasa ini. Apa? Binatang petir belut terkejut. Ketika dia sadar kembali, Kincen sudah muncul di depannya, dan dia meninju, dan tinju yang berisi kekuatan niat membunuh yang mengerikan menghantamnya. Di atas dahi. Dengan suara dentuman, God Thunder Beast merasakan kejutan di benaknya, dan kekuatan ruang yang menakutkan menembus tubuhnya, dan dengan suara kepulan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuhnya dalam sekejap, hampir meledak di tempat. Mengaum. Pada titik kritis, God Thunder Beast mencoba yang terbaik, membuka mulutnya yang besar karena ketakutan dan kemarahan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya yang ganas. Dan taringnya padat, seperti lubang melahap yang besar, menghadap Kincen tanpa henti guntur memuntahkan. Ledakan.
Cahaya guntur yang menakutkan berubah menjadi semburan cairan guntur, menutupi Qin Chen dalam sekejap, dan kehampaan di segala arah bergetar, seolah-olah hendak meledak. Namun, di bawah tatapan ngeri dari Thunder Elbis, tubuh Qin Chen tetap tidak bergerak di tengah badai, dan bukannya mundur. Dia bergegas ke tubuh Thunder Beast dalam sekejap di sepanjang internal petir yang mengerikan. Saat berikutnya, tubuh binatang guntur belut dewa berputar dengan keras, dan di tengah raungan yang menyakitkan, terdengar ledakan, dan binatang guntur belut dewa raksasa itu meledak seketika. Dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kerajaan yang terdiri dari guntur tak berujung tiba-tiba runtuh. Binatang guntur belut dewa dibunuh dengan pukulan, dan sumber yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan guntur, tersedot ke dalam tubuh Qin Chen dan diubah menjadi sumber murni. Luar biasa. Qin Chen langsung merasa bahwa orisinalitasnya sendiri telah meningkat pesat dalam sekejap. Benar saja, kamu masih harus membunuh monster hantu tingkat raksasa untuk meningkatkan kekuatanmu. Qin Chen menghela nafas panjang, membunuh monster guntur belut dewa ini, peningkatan yang dia dapatkan lebih cepat daripada semua monster hantu yang dia bunuh sebelumnya. Bangun lebih banyak lagi. Selain itu, meskipun binatang guntur belut dewa memiliki basis kultivasi yang mencengangkan, ia belum menguasai tatanan yang sebenarnya. Dan hanya dapat menggunakan pemusnahan naluriah dan niat membunuh serta kekuatan guntur untuk melawan musuh, tetapi Qin Chen tidak takut guntur dan kekuatan membunuh apapun, jadi bagi Qin Chen jauh lebih mudah untuk membunuh binatang guntur belut dewa ini daripada membunuh penguasa area terlarang. Ho ho ho. Setelah membunuh binatang guntur belut dewa ini, binatang guntur belut dewa yang tak terhitung jumlahnya meraung, mata mereka merah darah, seolah-olah mereka gila. Boom boom boom. Selain itu, dari kedalaman pasukan belut dan binatang guntur ada 3 aura tingkat raksasa yang muncul kecuali dewa belut dan binatang guntur yang dibunuh Qin Chen sebelumnya. Di antara kelompok dewa belut dan binatang guntur, sebenarnya ada 3 monster guntur belut dewa tingkat raksasa. 3 binatang guntur belut dewa membawa banyak kelompok, dan mereka dengan gila-gilaan menabrak labirin luar angkasa yang dibentuk oleh Qin Chen. Zizizi. Saya melihat cahaya guntur berkeliaran di seluruh langit. Dan kekuatan ketiga binatang guntur belut dewa ini benar-benar membentuk hubungan tertentu di labirin ruang angkasa Qin Chen di bawah kepemimpinan 3 binatang guntur belut dewa ini, cahaya guntur yang mengerikan memadat, dan ketika itu mencapai setelah titik ekstrim, terdengar ledakan. Dan labirin luar angkasa Qin Chen langsung terbelah oleh cahaya guntur yang mengerikan yang dipadatkan oleh belut dewa dan binatang buas ini. Hah! Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Labirin ruang Anda sendiri dapat melipat semua kekuatan kekosongan, sehingga kekuatan yang terperangkap di dalamnya tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan membentuk kekuatan gabungan. Tapi saya tidak menyangka binatang guntur belut dewa ini memiliki cara unik untuk mengumpulkan kekuatan. Tampaknya kelompok belut dan binatang guntur ini benar-benar luar biasa. Qin Chen diam-diam menghela nafas. Wu! Yang diledakkan oleh dewa petir belut ini melalui labirin ruang angkasa Qin Chen, tetapi mereka tidak menyerang Qin Chen. Terbang menjauh. Dia ingin melarikan diri. Bab 5374. Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam. Saat ini, saat Qin Chen sedang berburu binatang guntur di dasar laut mati. Di atas laut mati, dalam badai laut mati yang tak berujung, tetesan hujan laut mati yang berderak menghantam 2 sosok abu-abu, yaitu Jialuo Mingzu dan leluhur iblis bayangan. Pada saat ini, keduanya berjalan dalam kehampaan tak berujung, terus-menerus mendekati bagian terdalam dari laut mati. Sepanjang jalan, monster hantu kadang-kadang menyerang dan membunuh mereka, tetapi baik badai laut yang mati maupun monster hantu ini tidak dapat menyakiti mereka sama sekali, sangat santai dan bebas. Titik. Ledakan.
Di bawah, air laut-laut mati bergejolak. Jia Luo Mingzu berhenti, menatap laut mati di bawah, dan sedikit mengernyit. Tuanku, ada apa? Di samping, leluhur iblis bayangan bingung. Dasar laut mati sepertinya tidak damai. Mungkinkah ada semacam pertempuran yang terjadi di laut mati? Jia Luo Mingzu merenung. Berkelahi. Leluhur iblis bayangan tertegun sejenak, senyum muncul di wajahnya yang dingin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku, tempat ini ada di dalam laut mati. Siapa lagi di seluruh tanah terlantar yang bisa bertarung laut mati ini kecuali tuanmu? Berkelahi di dasar. Paling-paling, itu untuk memancing beberapa binatang hantu keluar untuk berburu dan membunuh. Itu benar. Jia Luo Mingzu berpikir sejenak dan tersenyum bangga. Sejak aku menyelam ke dasar laut mati terakhir kali dan membunuh beberapa raksasa, semua monster hantu telah belajar bagaimana berperilaku, dan mereka benar-benar membentuk semacam aliansi. Jika Anda menggerakkan satu kepala, semua monster hantu raksasa akan terkejut. Yang membuatku sulit untuk berburu terlalu jauh ke dasar laut mati. Selain itu, beberapa monster hantu yang kuat jiwa monster mungkin sudah mengingat aura kursi ini. Dan mereka akan pergi saat melihat kursi ini di permukaan laut. Lupakan saja, kurasa tidak akan ada banyak keuntungan di sini. Jia Luo Mingzu menggelengkan kepalanya, ayo pergi. Keduanya dengan cepat bergegas ke kedalaman laut mati. Tiba-tiba, keduanya berhenti dan menatap badai laut mati di depan. Wow! Di depan badai laut mati, monster hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mengepung seorang pria kuat yang memegang kapak raksasa hitam pekat. Kapak raksasa ini tinggi dan kekar, dengan ketinggian ratusan kaki. Dia meledak dengan satu kapak, dikombinasikan dengan kekuatan domain, setiap kali dia menyerang, monster hantu yang mengepung jatuh. Lusinan monster hantu. Dengan meledak kembali. Namun, ada terlalu banyak monster hantu yang mengepung mereka, begitu padat sehingga mereka mengabaikan hidup dan mati, dan dalam sekejap, mereka mengepung kapak raksasa itu lagi. Meskipun sebagian besar monster hantu yang mengepung ini hanya memiliki tingkat detasemen tingkat kedua, pertahanan mereka sangat kuat, dikombinasikan dengan badai laut mati. Tomahawk dari kapak raksasa tingkat master dari area terlarang menebas monster hantu ini. Dia mencoba membunuhnya. Tetapi dia tidak dapat menerobos jalan yang cukup untuk membiarkan dirinya melarikan diri. Yang paling penting adalah bahwa di antara makhluk hantu ini juga ada makhluk hantu raksasa dengan 3 tingkat transendensi. Binatang hantu ini bersembunyi di pasukan dan ditutupi dengan karapas yang keras. Pembangkit tenaga kapak. Raksasa tubuh sering ditutupi dengan luka, berlumuran darah. Tuanku, ini adalah Kaisar Kapak Hitam. Melihat pria kuat ini memegang kapak raksasa hitam pekat, murid leluhur iblis bayangan membeku. Hah, ini benar-benar dia. Mata Jia Luo Mingzu berkilat, dan sudut mulutnya tersenyum, pergi dan lihatlah. Jia Luo Mingzu melangkah maju, dan kekosongan mengalir, dan dia muncul dalam sekejap di medan perang ini, lalu tiba-tiba melambai ke pasukan Ming Bei di depannya. Boom! Serangan niat membunuh yang mengerikan melanda, dan dalam sekejap, pasukan yang terdiri dari ratusan peluru hantu dikirim terbang. Dan peluru yang paling keras di tubuh mereka langsung hancur di bawah pukulan Jia Luo Mingzu. Ayo, jadilah musnah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, leluhur iblis bayangan juga memasuki medan perang dalam sekejap, engah-engah, duri emei di tangannya berubah menjadi pita yang tidak bisa dihancurkan. Meledak dengan niat membunuh yang menakutkan, menembus ratusan binatang hantu dalam sekejap, fisik mereka tubuh. Semuanya dipakai bersama, dan mereka langsung dicekik menjadi ketiadaan. Siapa ini? Merasakan serangan di sini, Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam terkejut, dan buru-buru mendongak ketika dia melihat bahwa itu adalah Jia Luo Mingzu dan leluhur iblis bayangan, dia sangat gembira. Tuan Kota Jia Luo,
Brother Shadow Demon, apakah itu kamu? Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam terkejut dan senang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi penyelamatan seperti itu ketika dia akan gagal dan jatuh di sini. Jialuo Mingzu dapat mengambil posisi penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, dan kekuatannya secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah kelompok teratas di tempat yang ditinggalkan. Bersama dengan leluhur iblis bayangan, mereka bertiga bekerja sama dan mencoba untuk bunuh mereka. Seharusnya tidak mungkin, pertanyaan. Memikirkan hal ini, Kaisar He Ming Akse buru-buru mengingatkan. Tuan Kota Jialuo, Brother Shadow Demon, ini adalah pasukan kerang hantu berwajah batu di Laut Mati, yang dikenal karena pertahanan ekstrim mereka, dan pemimpin mereka bahkan hantu raksasa. Binatang buas bahkan dengan serangan kursi ini. Ia tidak dapat menembus pertahanannya, kalian berdua harus berhati-hati. Tapi sebelum kata-katanya jatuh, pemimpin tingkat raksasa Ming Bei tiba-tiba mengungkapkan tabir setelah melihat Jialuo Mingzu. Di sana adalah sedikit kejutan. Itu kamu. Ada sedikit kepanikan di mata pemimpin Ming Bei. Penggarap hantu sialan, kamu beruntung hari ini, ayo luangkan hidupmu dulu, anak-anak, ayo pergi. Melihat dengan dingin ke Kaisar Kapak He Ming, pemimpin binatang hantu itu berbalik dan menuju ke Laut Mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyapu, dengan percikan ia bergegas ke Laut Mati dengan binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, leluhur iblis bayangan berkedip, dan hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh Jialuo Mingzu dalam sekejap. Biarkan mereka pergi, cangkang hantu tingkat raksasa baru saja terbunuh, kristal jiwanya tidak berguna bagiku, kata Jialuo Mingzu dengan ringan. Leluhur iblis bayangan segera berhenti dan berdiri di samping dengan hormat. Tidak jauh dari sana, Kaisar He Ming Akse memandangi Wright Beast murni yang telah pergi dalam sekejap mata, berlumuran darah, dan tampak sedikit linglung. Apa situasinya? Kapan binatang hantu ini berbicara dengan begitu mudah? Meskipun mereka memiliki 3 pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa di area terlarang, monster hantu ini selalu tak kenal takut, jadi mengapa mereka tidak bisa melarikan diri sepenuhnya? He Ming, terima kasih Tuan Jialuo dan Brother Shadow Demon atas bantuan Anda. Meskipun terkejut di dalam hatinya, Kaisar He Ming Akse bergegas maju untuk memberi hormat. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa binatang hantu ini pergi sepenuhnya karena Jialuo Mingzu dan kedatangan Shadow Demon leluhur. Mudah untuk mengatakan, Saudara He Ming, mengapa kamu terjebak dalam badai Laut Mati ini? Tanya leluhur iblis bayangan dengan ragu. Kaisar Kapak Hitam berkata dengan getir, saya telah berlatih di Laut Mati sepanjang tahun, jadi saya sangat akrab dengan Laut Mati. Kali ini, karena dukungan saya hanya membawa bawahan saya ke daerah terlarang di Laut Mati. Saya juga bertemu dengan pasukan Suilian Ming Bei, jika kalian berdua tidak tiba sekarang, saya khawatir itu akan menjadi bencana. Jialuo Mingzu menghela nafas, Laut Mati berbahaya, dan itu memang cukup berbahaya bagimu untuk pergi ke daerah terlarang Laut Mati sendirian. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami lain kali? Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Tuan Kota Jialuo. Kapak Dunia Bawah Hitam buru-buru menangkupkan tangannya dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, Brother He Ming, pernahkah Anda bertemu dengan penguasa Raja Hantu dan Raja Hantu Shen Ming sebelumnya? Pada saat ini, leluhur iblis bayangan bertanya lagi. Tuan Dunia Bawah, Raja Hantu Dunia Bawah, apakah kalian berdua mengatakan bahwa kalian membunuh sekelompok orang yang termasuk pemilik makam Dewa Kematian? He Ming Akse menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah berlatih di Laut Mati sebelum turun. Saya baru mendengarnya, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang salah dengan Raja Hantu Shen Ming dan orang-orang itu? Apakah
Tuan Jia Luo mencari sesuatu untuk mereka. Hei Ming Aks memandang curiga. Jia Luo Mingzu tersenyum, saya ada hubungannya dengan mereka, tetapi karena Anda telah melihatnya, tidak masalah, ayo pergi. Jia Luo Mingzu langsung menyapu ke depan. Kakak Hei Ming, ayo pergi. Leluhur iblis bayangan melangkah maju dan menepuk bahu Kaisar Kapak Hei Ming, dan berkata sambil tersenyum. Kapak dunia bawah hitam mengangguk, berbalik dan terbang menuju Jia Luo Mingzu, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya selama terbang. Ngomong-ngomong, Tuan Kota Jia Luo, mengapa pemimpin Mingbei begitu ketakutan ketika dia melihatmu sebelumnya? Sepertinya kamu jarang datang ke kedalaman laut mati, kan? Kamu ingin tahu? Jia Luo Mingzu menoleh untuk melihatnya dan berkata sambil tersenyum. Kapak dunia bawah hitam mengangguk. Kamu akan tahu nanti. Jia Luo Mingzu tersenyum tipis. Apa? Kaisar Kapak dunia bawah hitam terkejut, apa maksudmu? Pada saat ini, ada rasa sakit yang tajam di punggungnya, dan ada kepulan, dan duri emei di tangan leluhur iblis bayangan telah menembus tubuhnya dengan paksa, dan ada perasaan yang menakutkan. Kamu, leluhur iblis bayangan, kenapa kamu? Kaisar Kapak dunia bawah hitam meraung, dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur iblis bayangan akan menyelinap ke arahnya. Dark Nether Domain. Dengan ledakan, bidang yang menakutkan memenuhi udara, memukul leluhur iblis bayangan dengan keras, mencoba mengirimnya terbang, pada saat yang sama. Kapak raksasa hitam pekat di tangannya tiba-tiba muncul, dan jatuh ke arah leluhur iblis bayangan dengan gila. Ledakan. Kapak raksasa yang mengejutkan itu melaju ke depan dengan energi destruktif yang tak ada habisnya. Namun, pada saat ini, tangan besar yang kokoh dan kuat tiba-tiba muncul, dan itu benar-benar menggenggam kapak gelap yang telah dia tebas hidup-hidup. Tidak dapat dipatahkan. Serangan kekuatan penuh dari tingkat transendensi 3 begitu kuat di penjara dalam kehampaan, tidak bergerak. Pemilik tangan besar itu adalah Jia Luo Mingzu. Pada saat ini, sebuah senyuman tergambar di sudut mulutnya, dan dia menatap Hei Ming Akse dengan samar, matanya seperti menatap orang mati. Tuan Kota Jia Luo, kamu, kenapa? Mata Kaisar Kapak dunia bawah hitam meledak dengan keras, rongga matanya pecah, darah meluap dari 7 lubangnya. Dan tusukan emei dari leluhur iblis bayangan terus meletus dengan niat membunuh yang mengerikan, meletus gila-gilaan di tubuhnya, itu membuat semua kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dan terus mengalir. Bab 5375. Kaisar Hei Ming Akse memandang Jia Luo Mingzu dengan tak percaya. Jia Luo Mingzu selalu menjadi orang baik di tanah terlantar, dan kepribadiannya sangat lembut, dia tidak pernah berjuang untuk sesuatu, itulah sebabnya dia menjadi penguasa kota begitu lama. Selain itu, meskipun kekuatan Jia Luo Mingzu tidak lemah, dan termasuk kepala di tanah terlantar, dia jelas bukan yang teratas, sehingga semua penguasa di area terlarang sangat yakin padanya. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka tidak akan mengancamnya lokasi wali kota. Karena dalam posisi seperti itu, jauh lebih baik memiliki boneka sejenis dalam posisi seperti itu daripada pembangkit tenaga listrik yang penuh ambisi. Tapi sekarang, Kaisar Hei Ming Akse memandang Jia Luo Mingzu dengan kaget dan marah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Jia Luo Mingzu saja jauh dari lemah seperti yang dia tunjukkan di tahun-tahun ini. Pada saat ini, Jia Luo kekuatan Mingzu pasti telah mencapai kondisi puncak terakhir dari alam Orde Abadi. Jika tidak mungkin menghentikan serangannya dengan mudah. Bersembunyi begitu dalam apa yang akan dilakukan pihak lain. Ditatap oleh mata Kaisar Hei Ming Akse yang sangat ketakutan dan marah, Jia Luo Mingzu tersenyum sedikit, dan berkata dengan ringan, bagaimana bisa ada begitu banyak alasan di dunia ini? Itu tidak lebih dari kekuatan yang mulia. Saya hanya bisa ambillah. Tapi jangan khawatir, bukan hanya kamu, tapi orang lain di tempat terlantar ini juga akan mati di tangan leluhur ini.
Ekspresi lembut Jia Luo Mingzu tiba-tiba berubah. Matanya ada kegilaan dan keganasan yang tak ada habisnya di mata, dan dia berkata sambil menyeringai. Pada saat itu, leluhur akan meninggalkan tanah terlantar ini dengan kekuatan kalian semua. Sehingga nama leluhur akan diturunkan selamanya di dunia bawah yang luas dan menjadi eksistensi tertinggi. Titik. Boom. Begitu kata-kata itu jatuh, Jia Luo Mingzu membanting cakar, dan langsung menghancurkan kepala Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam. Dengan keras, sumber tak berujung dan kekuatan jiwa meledak dan tersebar, tetapi Jia Luo Mingzu melahapnya sampai habis. Isi hatinya, gila diserap ke dalam tubuh. Hahaha, keren. Jia Luo Mingzu tertawa galak, sementara Kaisar Kapak Hei Ming di depannya layu dan menghilang dalam sekejap. Leluhur iblis bayangan menyingkirkan senjatanya dan berdiri di samping dengan hormat. Para pembudidaya hantu terkutuk ini bahkan saling membunuh. Terdengar suara gemerincing. Di laut mati di bawah, sepertinya ada nafas yang menghilang dalam sekejap. Leluhur iblis bayangan melihat ke bawah, dengan niat membunuh melonjak di tubuhnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku. Itu hantu dari sebelumnya, jangan khawatir, ayo pergi, ini penting untuk menemukan hantu itu." Jia Luo Mingzu melirik dengan ringan. Dia menyipitkan mata, lalu menarik pandangannya, dan dengan jentikan sosoknya, dia menghilang seketika dengan leluhur iblis bayangan. Antara langit dan bumi, hanya aura Kaisar Kapak Dunia Bawah Hitam yang tersisa samar-samar, membuktikan bahwa dia pernah ke sini sebelumnya. Saat ini, di dasar laut mati, sarang binatang guntur belut dewa. Setelah dibunuh langsung oleh Qin Chen untuk membunuh binatang guntur belut dewa tingkat raksasa, binatang guntur belut dewa yang tersisa mengamuk dalam sekejap membubung ke langit. Mencoba melarikan diri dari tempat ini dengan gila-gilaan. Belut dewa dan binatang guntur ini bukan idiot, mereka semua memiliki sejumlah kebijaksanaan, metode terkuat mereka sebelumnya, kekuatan guntur tidak dapat menghalangi Qin Chen sedikit pun. Yang membuat mereka langsung memahami kengerian Qin Chen. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang dan terus bertarung, kelompok mereka akan dimusnahkan sepenuhnya, tidak meninggalkan siapapun. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu, bagaimana mungkin ada pembudidaya hantu yang begitu menakutkan di laut mati. Boom boom boom. Di tengah raungan dahsyat, seberkas cahaya guntur membubung ke langit, berubah menjadi pilar gemuruh yang melonjak ke segala arah, dan banyak aura cahaya guntur langsung menuju ke laut. Dan mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Petik 2. Ekspresi Qin Chen berubah. Dia tidak takut dengan serangan binatang buas belut dewa ini, yang paling dia takuti adalah bahwa binatang buas dewa belut ini akan melarikan diri. Ada begitu banyak belut dewa dan binatang guntur di depan kita. Meskipun mata air laut mati Qin Chen mencakup jumlah yang cukup, belut dewa dan binatang guntur ini hidup di kedalaman laut mati sepanjang tahun. Jadi mereka secara alami memiliki tertentu resistensi terhadap kekuatan laut mati dari mata air laut mati. Dengan kekuatan untuk melarikan diri, Qin Chen secara alami tidak bisa menjebak semua belut dan binatang guntur di sini. Tidak, ini adalah jaminan terbesar untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda membiarkan mereka kabur, bagaimana Anda bisa meningkat nanti? Qin Chen menjadi cemas segera. Wan Gu, hentikan binatang guntur belut raksasa itu. Teriak Qin Chen dengan marah, dan buru-buru bergegas ke tempat salah satu binatang guntur belut raksasa itu keluar. Belut guntur tingkat umum lainnya dapat melarikan diri, tetapi 3 belut guntur tingkat raksasa ini harus tetap tinggal. Mendengar ledakan, Qin Chen meninju, dan laut mati bergetar. Kekuatan laut mati di depannya diledakkan dari selokan yang panjangnya ribuan mil, dan niat membunuh spasial yang mengerikan langsung menutupi guntur belut raksasa binatang buas. Anak-anak, lari!
Binatang guntur belut dewa meraung, dan cahaya guntur tak berujung mekar di sekujur tubuhnya. Guntur yang menakutkan di tubuhnya membentuk serangkaian bola guntur yang menakutkan, yang meledak ke arah Qin Chen. Pukulan Qin Chen langsung bertabrakan. Dengan ledakan keras, orang bisa mendengar ledakan berturut-turut. Binatang guntur belut dewa ini sedang dalam ledakan dahsyat. Di tengah tubuhnya langsung meledak dan darah berhamburan, tetapi menahan rasa sakit yang parah, dan bahkan memanfaatkan ledakan untuk mundur, tanpa niat untuk menghadapi Qin Chen. Hah! Wajah Qin Chen menjadi hijau saat dia melihat ini. Bergantung pada, apakah kamu begitu pengecut? God El Thunder Beast di depannya adalah keberadaan raksasa di Laut Mati, dia tidak melawannya sama sekali, dan hanya ingin melarikan diri, yang membuat Qin Chen terdiam. Bukankah mereka semua mengatakan bahwa binatang hantu itu sangat ganas? Belut dewa raksasa dan binatang guntur ini sangat fleksibel, jika mereka ingin melarikan diri di kedalaman Laut Mati, Qin Chen tidak akan bisa menjatuhkannya untuk sementara waktu. Dan ketika Qin Chen terjerat dengan binatang guntur belut dewa ini, di atas, Wang Wu Mingzu dan yang lainnya juga terpana oleh pemandangan di depan mereka. Qin Chen menerobos pasukan belut dewa dan binatang guntur sendirian. Sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi, mereka melihat bahwa pasukan belut dewa dan binatang guntur yang tak terhitung jumlahnya runtuh sekaligus. Dan belut dewa dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlarian. Naga ringan dan ular yang berenang menjauh sangat spektakuler. Apakah dia terlalu mesum? Setan tua Suangui tercengang. Adegan ini seperti api yang jatuh ke sarang semut. Tetapi pada saat ini, mereka tidak peduli tentang terkejut. Dan binatang guntur belut dewa yang tak terhitung jumlahnya dibawa bergegas ke arah mereka dengan guntur melonjak di seluruh tubuh mereka. Hentikan mereka! Leluhur hantu iblis darah berteriak dengan marah, lautan darah melonjak dan tangannya yang besar langsung berubah menjadi telapak tangan besar berdarah. Menutupi radius 100 mil, menutupi belut listrik yang berkeliaran yang melonjak ke langit di bawah, dan meraihnya seekor dewa. Belut. Lautan darah dalam jarak 100 mil sudah menjadi lautan darah terbesar yang dia perlihatkan di dasar Laut Mati. Dan Wang Wu Mingzu dan Suangui Laomo juga bereaksi pada saat ini, bahkan menghalangi binatang guntur belut dewa tingkat raksasa lainnya, sabit hitam dan aura Suangui diaduk di dasar Laut Mati. Dengan keras binatang guntur belut raksasa terkemuka meraung, dan langsung membentuk formasi guntur dengan ratusan binatang guntur belut dewa lainnya di sekitarnya. Dan segera menghantam leluhur hantu setan darah di telapak lautan darah. Binatang guntur belut dewa ini tahu bahwa waktu sangat berharga, dan menyulut sumber petir yang menakutkan di tubuhnya pada benturan pertama. Zila. Guntur melonjak dan binatang guntur belut dewa ini tampaknya berubah menjadi bor listrik guntur, yang langsung merobek lautan darah yang dipadatkan oleh nenek moyang hantu iblis darah. Dan cahaya guntur berkeliaran di seluruh langit, dalam sekejap. Itu menutupi seluruh tubuh leluhur hantu iblis darah, langsung menyerang lautan darahnya. Ah! Leluhur hantu iblis darah menjerit, darahnya mengepul, lautan darah terkoyak dan dia langsung terluka. Jika dia tidak diberi air laut mati Qin Chen, dia akan terluka parah dalam sekejap jika dia dipukul begitu keras di dasar laut mati. Sialan! Leluhur hantu iblis darah memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia melihat binatang guntur belut melonjak ke langit. Di laut mati ini, dia terlalu dibatasi. Jika dia berada di darat, dia bisa dengan tidak hati-hati menampilkan miliknya kekuatan lautan darah, bahkan jika binatang guntur belut dewa ini mengendalikan kekuatan guntur, tubuh lautan darahnya setidaknya dapat menahan beberapa monster hantu tingkat raksasa. Bagaimana dia bisa terlempar seketika seperti sebelumnya? Di sisi lain, Suangui Laomo dan Wang Wu Mingzu juga mengalami kesulitan. Ada lebih banyak belut dewa dan binatang guntur di sini.
dan dewa belut raksasa dan binatang guntur yang dikombinasikan dengan ribuan belut dewa biasa dan binatang guntur langsung berubah menjadi guntur tanpa akhir. Seperti putaran guntur dan matahari yang terik yang terbit langsung di kehampaan ini. Ledakan. Guntur melonjak dan lautan turun. Serangan Wangu Mingzu dan Suangui Laomo langsung dimusnahkan oleh guntur yang tak ada habisnya. Sabit kematian Wangu Mingzu membelah guntur yang berat, tetapi hanya merobek lebar hampir 10 kaki. Dia tersingkir dari pengepungan oleh lawan, dan dilarikan keluar. Aku. Myriad Bone Netherworld leluhur memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah, dia tidak bisa menghentikan binatang hantu kecil. Bagaimana dengan wajah ini? Di bawah, Qin Chen juga melihat pemandangan ini, menatap binatang guntur belut dewa di depannya, merasa sedikit tertekan. Mungkinkah saya hanya bisa mendapatkan begitu banyak kali ini? Sebelum depresi di hatinya mereda, dia melihat bahwa setelah 2 binatang belut raksasa bergegas keluar, mereka tidak langsung pergi. Tetapi terus berkumpul bersama dengan binatang belut petir biasa yang tak terhitung jumlahnya yang telah melarikan diri. Saat berikutnya, binatang buas dewa belut ini meraung serempak, dan seberkas cahaya petir menyapu mereka, dengan cepat membentuk jimat guntur yang menakutkan, yang tiba-tiba menyala di dasar laut mati. Jimat guntur ini berubah menjadi gelombang guntur, yang menyebar dengan cepat di dasar laut mati. Ini adalah God El Thunder Beast memanggil untuk diselamatkan. Wajah Old Demon Suangui berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di laut dalam ini, binatang guntur belut dewa ini saja sudah sangat menakutkan, dan sekarang binatang guntur belut dewa ini tidak melarikan diri setelah menghadapi bahaya. Tetapi malah menyerukan penyelamatan. Bab 5376. Dikelilingi. Orang dewasa kekuatan binatang guntur belut dewa ini telah lama diketahui, jika tidak mereka tidak akan mencoba yang terbaik untuk segera keluar dari pengepungan orang dewasa. Tetapi pada saat ini mereka masih berani meminta penyelamatan, yang jelas menunjukkan bahwa binatang guntur belut dewa ini cukup percaya diri bahwa begitu penyelamatan tiba, mereka akan berada di atas angin. Apa sebenarnya yang diminta pihak lain? Memikirkan hal ini, setan tua Suangui terkejut. Semuanya hati-hati. Suangui Laomo buru-buru mengingatkan, tetapi tidak menunggu kata-katanya selesai. Ledakan. Air laut mati di sekitar semua orang tiba-tiba bergetar dengan cepat, dan seluruh dasar laut dalam seperti letusan gunung berapi, dan nafas yang tak berujung dan menakutkan menyapu dalam sekejap. Menutupi kehampaan dalam jarak 1 juta mil. Di mata Suangui Laomo dan yang lainnya yang ketakutan, lubang hitam pekat tiba-tiba muncul di air laut di sekitarnya. Lubang hitam ini berangsur-angsur tumbuh lebih besar di depan semua orang, dan aura menakutkan terus-menerus keluar dari lubang hitam itu, dan kemudian suara dingin bergemuruh keluar dari salah satu lubang hitam. Siapa yang berani bertindak liar di laut matiku? Boom! Diiringi oleh suara ini, sesosok menakutkan dengan tentakel hitam di sekujur tubuhnya perlahan keluar dari lubang hitam. Itu adalah gurita hitam pekat, memancarkan aura jahat dan dingin setelah berjalan keluar dari lubang hitam, sepasang mata suram menatap Qin Chen dan yang lainnya di depannya dengan dingin. Menyinari cahaya dingin. Pada saat yang sama, dari lubang hitam lainnya, satu demi satu, sosok menakutkan juga keluar. Boom 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 boom. Masing-masing sosok ini adalah sosok 3 tingkat raksasa yang terpisah begitu mereka muncul aura menakutkan menyapu ke segala arah, menyebabkan air laut di dasar laut mati mendidih seketika. Dan aura menakutkan menyapu seluruh dunia Liu He. Aura yang kuat itu menekan Suangui Laomo dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka tenggelam seketika. Black Demon Chapter. Deep Sea Float Dragon. King Cracking Turtle. Ubur. Ubur penyegel langit.
muncul di sekelilingnya, wajahnya sudah sepucat kertas putih, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di kedalaman matanya. Hei, ada begitu banyak binatang hantu. Ini adalah kumpulan besar binatang hantu di bawah laut. Wangu Mingzu juga menunjukkan keterkejutan. Aura salah satu monster hantu di depanku ini tidak lebih rendah dari monster guntur belut dewa sebelumnya. Dengan begitu banyak monster hantu berkumpul bersama, seluruh dunia bawah laut tampaknya mengalami gempa bumi besar. Dan nafas yang menakutkan telah terjadi benar-benar diblokir hidup dalam kehampaan dalam jarak 1 juta mil. Qin Chen dan yang lainnya benar-benar diblokir. Sekuat Wangu Mingzu, dia juga samar-samar merasakan sedikit mati lemas saat ini. Ini merepotkan. Wangu Mingzu memalingkan matanya dan bahkan menatap Qin Chen. Dengan begitu banyak monster hantu tingkat raksasa, jika mereka berada di tanah terlantar, Wangu Mingzu mungkin lebih santai, tetapi di dasar laut mati saat ini, dia lebih kuat darinya. Dan dia tidak bisa menahan perasaan. Sedikit bingung. Tuan Muda Chen, aku akan melindungimu. Memalingkan matanya, Wangu Mingzu berteriak keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menyerah pada binatang guntur belut yang telah dia cegat sebelumnya, dan dengan jentikan tubuhnya, dia tiba-tiba bergerak menuju tempat Qin Chen terbang melewati. Suara mendesing. Cahaya hitam berkelebat dengan cepat menembus dasar laut. Menurutnya, saat ini sisi Qin Chen adalah tempat teraman di dasar laut. Wan Gu Senior, tunggu kami. Suangui Laomo dan leluhur hantu Suesa bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Wan Gu Mingzu melarikan diri, dan buru-buru mengikuti Wan Gu Mingzu ke Qin Chen. Tidak berani tinggal sendirian di luar. Banyak belut dewa dan binatang guntur yang diburu oleh Qin Chen dan yang lainnya melonjak ke langit satu demi satu. Dan berkumpul bersama dengan binatang hantu raksasa yang keluar dari lubang hitam. Dan makhluk hantu tingkat raksasa itu tidak melakukan apa-apa, mereka hanya memandang Suangui Laomo dan yang lainnya dengan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat beberapa orang mati. Dalam sekejap mata, ketiga Wangu Mingzu telah bergabung dengan Qin Chen dan berdiri di samping Qin Chen, seperti bintang yang memegang bulan. Tuan Muda Chen, jangan takut. Dengan leluhur ini di sini, saya tidak akan pernah membiarkan binatang hantu ini melukai sehelai rambut Anda. Inilah yang saya katakan Wan Gu. Begitu Wan Gu Mingzu jatuh, dia memegang sabit kematian. Tubuhnya tinggi dan lurus, berkata dengan bangga kepada Qin Chen, kebenaran ada di luar langit. Tapi saat berbicara, dia diam-diam mundur dan bersembunyi di belakang Qin Chen. Qin Chen. Dia memutar matanya ke arah Wangu Mingzu, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Pada saat ini, Suangui Laomo dan leluhur hantu Suesa juga datang ke sisi Qin Chen, keduanya berdiri di depan Qin Chen. Menatap dengan sungguh-sungguh ke banyak monster hantu raksasa di atas kepala mereka, dengan mata yang sangat bermartabat. Tuanku, aku dalam masalah sekarang, kata Suangui Laomo dengan ekspresi jelek. Oh, Qin Chen mengerutkan kening. Suangui Laomo menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuanku, makhluk jiwa ini semuanya berasal dari Laut Mati. Binatang hantu raksasa teratas di Laut Mati. Yang terkemuka adalah bab dunia bawah setan hitam. Binatang ini sangat ganas. Tentakel di tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan sangat kuat. Mereka bisa menutup kekosongan. Mereka pernah membunuh beberapa penguasa area terlarang di tanah yang saya tinggalkan di Laut Mati. Saat itu, untuk membunuhnya, kami bergabung dengan lebih dari selusin master area terlarang di tanah terbengkalai, dan memancingnya ke langit di atas Laut Mati, tetapi binatang ini, yang dikelilingi oleh kami, membunuh satu master area terlarang, dan akhirnya lolos. Ada juga binatang naga laut dalam, yang diubah menjadi naga hitam. Ia bisa berubah menjadi naga hitam dari jarak ribuan mil dan menimbulkan angin dan ombak.
Ada juga ubur-ubur Ratu Fengtian ini, yang membentuk ruangnya sendiri di dalam tubuhnya. Setelah mengembang, ia dapat menyebut dirinya sebuah alam di laut mati ini dan menekan alam kita. Ada juga binatang keong yang mencapai surga, cara untuk mengendalikan ruang. Dikatakan bahwa tubuh mereka dapat terhubung ke banyak ruang di laut mati, dan mereka dapat datang dan pergi tanpa jejak. Lubang hitam sebelumnya kemungkinan besar diatur oleh binatang keong yang mencapai surga di sini. Suangui. Lao Iblis memperkenalkan semua binatang hantu di depannya dalam satu nafas, tetapi bahkan dia tidak bisa mengenali semua binatang hantu di depannya, dia hanya mengatakan beberapa dari mereka. Binatang hantu ini sangat kuat. Petik 2. Wangu Mingzu menghirup udara, dan buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, meskipun bawahan saya lebih unggul dalam kekuatan dan tak terkalahkan di dunia, tetapi Suangui dan Suesa telah sangat ditekan di laut mati ini. Bawahan saya menyarankan bahwa lebih baik bagi kita cepat dan kembali ke laut mati, dan bersainglah dengan monster hantu ini. Di laut mati ini, kekuatannya sangat ditekan, dan dia hanya bisa menampilkan 4 atau 5 dari 10. Ini karena bantuan air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen. Kekuatan sebelumnya dari binatang guntur belut dewa. Telah sudah dengan beberapa pemahaman, di laut mati ini akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan belut dewa petir ini, apalagi menghadapi begitu banyak monster hantu tingkat raksasa. 36 strategi adalah strategi terbaik. Bukan memalukan memiliki konfrontasi bundaran. Mendengar ini, Qin Chen sedikit mengernyit. Aura yang memancar dari binatang hantu di depan mereka semuanya dalam dan menakutkan. Dalam hal aura, hampir semuanya berada di level master makam dewa kematian. Akan sedikit merepotkan untuk bergabung di dasar laut mati. Tuanku, apa yang dikatakan senior Wan Gu benar. Jika kita melawan monster hantu ini di dasar laut, kita akan sangat dirugikan. Lebih baik kembali ke langit di atas laut mati, Suangui Laomo juga menyarankan. Tuanku, di atas laut mati, jika Anda menggabungkan air laut mati dengan bawahan Anda, bahkan dalam badai laut mati, Anda dapat membentuk lautan darah sejauh 100.000 mil. Dan Anda dapat melawannya. Leluhur iblis darah berkata dengan tenang. Mendengar saran 3 orang, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, saya khawatir tidak akan mudah untuk kembali ke laut mati sekarang. Apa? Suangui, Laomo dan yang lainnya. Terkejut. Lihat. Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata. Wangu Mingzu dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala. Pada saat ini, 3 binatang guntur belut dewa tingkat raksasa yang masih hidup telah bergabung dengan binatang hantu seperti bab dunia iblis hitam. Dan menceritakan hal-hal asli yang terjadi sebelumnya, dan meneruskannya ke dalam pikiran masing-masing binatang hantu. Biarkan mereka tahu semua yang terjadi di sini. Pemimpinnya, Black Devil Mingzang, maju selangkah dan menatap dingin ke arah Qin Chen dan yang lainnya di bawah, dengan mata dingin. Aku tidak menyangka bahwa pembudidaya hantu di tempatmu yang ditinggalkan akan berani menerobos kedalaman laut matiku dan menjadi liar. Sepertinya aku tidak menakutimu sebelumnya. Karena kamu mencari kematianmu sendiri, aku akan menemuimu hari ini. Setan hitam Mingzang dengan dingin berteriak pada ubur-ubur Fengtian. Di sampingnya, Fengtian. Ledakan. Saya melihat kekuatan ubur-ubur yang tak terlihat menyebar tiba-tiba, menutupi semua arah dalam sekejap. Dan nafas luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti kehampaan tak berujung di sekitarnya, sangat menekan Qin Chen dan yang lainnya. Ledakan. Ketika kekuatan luar angkasa yang menakutkan menyerang, Qin Chen merasa seolah-olah gunung menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menekan dari segala arah, terus-menerus menekan ke arahnya. Dan ruang di sekitarnya membeku dengan cepat. KKK. Dan hantu misterius dan setan tua di samping bahkan lebih tidak nyaman di bawah tekanan ruang yang menakutkan, nafas domain di sekitar mereka mengeluarkan suara retakan yang keras.
Terus berputar dan berubah, seolah-olah akan meledak kapan saja. Tuanku. Suangui Laomo dan yang lainnya tiba-tiba mengubah warna mereka. Penindasan ruang. Menarik. Qin Chen mencibir, dia mengambil langkah maju, dan kekuatan ruang yang menakutkan dengan cepat menyebar dari tubuhnya, bertabrakan dengan kekuatan ruang yang dilepaskan oleh ubur-ubur. Ada ledakan dan klik, seperti suara kaca pecah, dan embusan udara di sekitar Qin Chen mengendur dan menghilang seketika. Dan Suangui Laomo dan yang lainnya juga tiba-tiba merasa bahwa kekuatan yang menindas mereka telah banyak melemah dalam sekejap, dan mereka tidak bisa menahan nafas lega. Hah! Ubur-ubur Feng Tian tampak kaget pada Qin Chen di bawah. Kekuatan supernatural spasial saya sendiri telah rusak. Binatang hantu lainnya juga berubah warna satu demi satu. Bisakah pembudidaya hantu di depannya menembus kekuatan sihir luar angkasa ubur-ubur Feng Tian? Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 5377, saya di sini. Penggarap hantu ini luar biasa. Banyak binatang hantu penuh dengan pikiran. Perlu dicatat bahwa di kedalaman Laut Mati, yang dilawan-lawan bukan hanya kekuatan sihir luar angkasa dari ubur-ubur penyegel, tetapi juga niat membunuh yang mengerikan di kedalaman Laut Mati. Untuk menembus kekuatan sihir luar angkasa ubur-ubur Feng Tian hampir sama sulitnya dengan mencapai langit. Semuanya, kendali anak ini atas ruang angkasa sangat luar biasa, kamu tidak boleh diremehkan. Mata ubur-ubur Feng Tian serius, tubuhnya terisi lagi, tubuh transparan yang lembut mekar dengan kilau misterius, seperti kerudung yang tak terlihat, menutupi langit dan matahari. Membentuk ruang yang menakutkan diblokir, menutupi dunia ke segala arah. Oh, tidak heran kamu begitu kurang ajar, kamu memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, naga laut dalam terkekeh, matanya menunjukkan penghinaan, biarkan aku mencobanya. Boom! Saat berikutnya, tubuhnya terguncang, dan dia terbang keluar, dan tubuh raksasa naga yang berliku tiba-tiba berenang di laut dalam, membentuk kejutan luar angkasa yang menakutkan. Menabrak di bawah pengembaraannya, pusaran air tak terlihat tiba-tiba terbentuk seperti badai, dan air laut mati dalam radius 10.000 mil tertarik oleh binatang ini. Dan datang dari segala arah untuk menekan Qin Chen dan yang lainnya. Di laut, badai yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Badai pusaran ini sangat cepat, seolah-olah lahir dari udara tipis, dan mereka dengan cepat menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya hanya dalam sekejap. Di antara mereka, ada badai pusaran besar seperti tornado. Menyapu ke arah Qin Chen. Tuanku, hati-hati. Iblis tua Suangui menggeram, dan sebelum badai melanda, dia melompat, dan udara hantu misterius itu sangat tertarik dari tubuhnya, seperti tentakel di seluruh langit. Tiba-tiba di belati masuk sebuah tenda hitam besar terbentuk, dan tenda hitam itu menghembuskan cahaya dingin, menebas ke arah badai di depannya. Dengan ledakan, di bawah mata semua orang, cahaya hitam bertabrakan dengan badai tak berujung, dan tubuh hantu tua Suangui bergetar, dia merasakan gelombang niat membunuh bergulir. Seolah-olah niat membunuh laut mati yang tak berujung dalam radius 10.000 mil terkikis oleh badai ini. Setelah menggabungkan aturan dunia yang di dunia kacau Qin Chen, dan melahap sumber pembangkit tenaga listrik seperti penguasa makam kematian, kekuatan Suangui dan Laomo telah meningkat. Dan dia telah memasuki tahap akhir detasemen 3. Tetapi pada saat ini, sebelum badai yang mengerikan ini, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan, dengan ledakan. Cahaya hitam yang terbelah langsung tercabik-cabik di bawah badai yang tak berujung, dan badai luar angkasa yang mengerikan menghantam tubuhnya. Dengan keras, iblis tua Suangui hanya punya waktu untuk menutupi dirinya dengan air laut mati yang diberikan oleh Qin Chen, dan seluruh tubuhnya terbanting ke udara. Mendarat di depan Qin Chen karena malu. Tuanku, badai lawan menyatu dengan niat membunuh laut mati dengan radius ribuan mil.
Mata Suan Gui Laomo ketakutan, wajahnya pucat, dia sudah terluka, dan tubuhnya melonjak dengan energi dan darah. Hahaha. Di air laut di atas tubuh besar naga laut dalam berenang, dan mencibir, penggarap hantu bodoh berani menjadi musuh tempat duduk di laut dalam ini. Badai laut mati ini disebabkan oleh ini kursi. Bagaimana Anda bisa menahan pukulan ini dengan kemampuan Anda? Naga laut dalam tampak bangga, dan aura fisik yang kuat menyapu, seperti dewa tubuhnya bergetar, dan badai dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya menyapu lagi, berubah menjadi 10. 10 menjadi ratusan, ratusan ribu, Sumi muncul di sekitar Qin Chen dan yang lainnya. Dan jatuh pada saat bersamaan. Tuanku, hati-hati. Myriad Bon Neter leluhur dan Blood Vien Ghost leluhur membubung ke langit pada saat bersamaan. Bunuh! Keduanya berteriak keras dan menembak pada saat yang sama, dengan keras beberapa badai pusaran segera hancur, tetapi lebih banyak badai pusaran terbentuk pada saat yang sama tanpa henti. Seolah tak berujung. Melihat ini, sudut mulut Deep Sea Float Dragon menyeringai. Para pembudidaya hantu di tempat-tempat terlantar ini sebenarnya ingin menerobos kekuatan badainya, itu adalah angan-angan. Jika berada di luar laut mati, lawannya masih mungkin, tetapi laut dalam ini adalah markasnya, dan dia mengklaim tidak terkalahkan. Tsunami. Dengan teriakan tajam, seluruh dasar laut mati bergetar pada saat yang sama, seolah-olah gunung berapi laut mati yang tak terhitung jumlahnya meletus. Dan badai pusaran air yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh dan menghancurkan selama berabad-abad. Leluhur hantu tulang segudang dan leluhur hantu setan darah, yang berjuang untuk melawan, segera mundur. Leluhur hantu tulang segudang sedikit lebih baik. Dengan tulang kaca Wanming dan sabit kematian, dia masih bisa mendukung, tetapi darah Vien Ghost Ancestor tertangkap oleh badai ini. Lautan darah melonjak dengan niat membunuh di dalam hatinya. Dan dia mundur lagi dan lagi. Hei, orang-orang ini benar-benar berbakat, mereka berhasil bertahan di bawah tangan Brother Senhai begitu lama. Semua makhluk hantu lainnya menunjukkan keterkejutan. Harus dikatakan bahwa kinerja Wang Wumingzu dan yang lainnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Semuanya, jangan menonton, ayo bertarung bersama dan tekan mereka. Bunuh. Melihat ini, makhluk hantu tingkat raksasa yang tersisa, seperti kura-kura raja yang terbelah, berteriak serempak, dan mereka semua datang untuk membunuh mereka dengan paksa. Membelah langit. Guntur. Kembalinya Tuhan. Kekuatan magis berkumpul dan menekan mereka satu demi satu. Tidak bagus. Sue Vien Ghost leluhur dan yang lainnya tiba-tiba mengubah warna mereka. Hanya kombinasi dari naga laut dalam dan ubur-ubur Feng Tian, mereka tidak bisa bertahan lagi. Bagaimana mereka bisa menahan kombinasi dari begitu banyak monster hantu raksasa? Dengan keras, hanya untuk sepersekian detik, leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangui mundur bersama, membuka mulut mereka. Dia mundur, membuka mulutnya untuk menyemburkan darah, dan terluka parah. Tuan Muda Chen. Myriad Bon Neter leluhur juga kaget, wajahnya pucat, dan dia buru-buru mundur. Jika dia terus bertarung, dia merasa akan terjebak di sini juga. Meskipun makhluk hantu ini tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan ketertiban, di kedalaman laut mati, masing-masing seperti ikan di dalam air. Dan memiliki kekuatan supranatural, dalam hal efektivitas tempur, hampir tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Penguasa makam Dewa Kematian. Dengan begitu banyak monster hantu bergabung, bagaimana mereka bisa dikalahkan? Aku ingin bersembunyi, bisakah aku bersembunyi? Hei Mo Mingzang, yang telah menyerang sepanjang waktu, mencibir saat melihat ini, cahaya dingin melintas di muridnya yang dingin dan jahat, dan dia tiba-tiba bergerak. Desir, dia melangkah maju, dan dengan dentuman, laut di bawahnya bergolak dan terkompresi secara gila-gilaan. Ketika dia mengangkat tangannya, hantu hitam yang menakutkan seperti kilat. Di
Sabit mengirim Wangu Mingzu terbang, menabrak dasar laut, dan jiwa terkejut. Sialan. Myriad Bone Nether leluhur melayang ke langit dari dasar laut, ekspresinya sangat malu dan matanya marah. Sangat memalukan baginya untuk dipukuli seperti ini oleh 7 jenderal besar dunia bawah. Hah! Setan hitam Mingzang mengerutkan kening, pertahanan yang mulia tidak lemah, tapi sayangnya, dia pasti akan mati. Boom boom boom. Dalam sekejap, 3 hantu hitam tiba-tiba melintasi kehampaan, membelah laut di depannya menjadi jurang tak terlihat di kehampaan, dan dengan cepat datang ke Wangu Mingzu. Sialan. Murid Wangu Mingzu tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru berteriak, "Tuan Muda Chen, kenapa kamu tidak bergerak?" Boom! Sabit maut berayun keluar, langsung menghancurkan hantu, tapi ada 2 hantu lagi yang langsung mengelilingi Wangu Mingzu dari satu kiri dan satu kanan pantom, tapi ada hantu lain datang kepadanya dengan cepat. Engah! Pada saat ini, kilatan petir menyambar, dan hantu itu hancur di bawah petir, dan sesosok tiba-tiba muncul di samping Wangu, itu adalah Qin Chen. "Tuan Muda Chen, Anda akhirnya bergerak dan membunuh mereka," teriak Wangu Mingzu, tapi dia buru-buru bersembunyi di belakang Qin Chen. Hah! Heimo Mingzang menatap Qin Chen dengan dingin. Dari Qin Chen, ia merasakan aura yang agak tidak biasa, yang sama sekali tidak ia rasakan di tempat-tempat terlantar lainnya. "Pernah ke sana? Suanui, Suesa, kalian semua kembali," kata Qin Chen ringan. "Ya." Suan Gui dan Suesa mendengar kata-kata itu dan bergegas kembali ke Qin Chen. "Kakak Heimo, semuanya, harap berhati-hati terhadap orang ini. Orang inilah yang menghancurkan formasi 10.000 pengadilan petir ilahi klanku. Dan membunuh saudaraku," katanya. "Begitu banyak monster hantu tingkat raksasa." Pada saat ini, Qin Chen juga melihat monster hantu seperti Black Demon Chapter di depannya, dengan sedikit keinginan dan kegembiraan di matanya. Ini semua adalah monster hantu raksasa dengan kekuatan supernatural. Mereka adalah salah satu eksistensi teratas di Laut Mati. Mampu melawan monster hantu ini juga memungkinkan Qin Chen untuk secara intuitif memahami kekuatan di Laut Mati. Memikirkan hal ini, Qin Chen diam-diam melangkah maju. "Semuanya, aku di sini." Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang. Tertawa. Kilatan guntur melintas di kehampaan, dan tiba-tiba bergegas menuju banyak monster hantu tingkat raksasa di atas kepala mereka, dan mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Di depan kami, apa yang sedang diperbaiki oleh hantu? Tsunami. Mata naga laut dalam itu dingin, tubuhnya yang besar berputar. Dan raungan marahnya langsung memicu pusaran tornado gelap yang menakutkan dengan radius ratusan mil guntur yang berbelok lurus ke arah Qin Chen ingin menelannya dalam sekejap. Suara dingin bergema di seluruh dunia, seperti guntur yang menggelegar, dan cahaya guntur yang diubah oleh Qin Chen tidak mengelak atau menghindar, dan langsung menuju badai pusaran yang luas. Mendengar ledakan, cahaya guntur yang diubah oleh Qin Chen langsung menembus badai pusaran besar, dan badai pusaran besar, yang panjangnya ratusan mil, langsung meledak oleh kekuatan yang diinduksi oleh tubuh Qin Chen, dan langsung runtuh, menyapu ribuan orang. Bermil-mil jauhnya, mengeluarkan suara menggelegar. Dengan pop, sosok Qin Chen tiba-tiba muncul di depan naga laut dalam, dan dia meninju seperti kilat. Ledakan. Dengan pukulan keluar, angin dan awan menyapu, dan ruang hampa besar langsung diledakkan dari laut mati di depannya, dan dengan ledakan sonik, dengan cepat menekan naga laut dalam. Apa? Naga laut dalam menunjukkan keterkejutan. Kecepatan Qin Chen jauh di luar imajinasinya. Dalam krisis, ia hanya punya waktu untuk memuntahkan pusaran badai yang gelap, dan tinju Qin Chen sudah terbanting. Dengan keras pusaran badai hitam pekat runtuh dalam sekejap, tinju Qin Chen menyapu yang tak terkalahkan, dan jatuh ke tubuh naga laut dalam, dengan sekali klik, sisik di tubuhnya robek.
darah menyembur, dan bahkan ada tanda patah tulang. Suara itu bergema. Di bawah tinju Qin Chen, naga laut dalam sepanjang 10.000 zang meluncur, dan dengan keras itu menjatuhkan gunung di bawah laut di kejauhan. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.